Kesulitan terasa menghimpit. Satu masalah belum terselesaikan, datang masalah yang lain. Bagi seorang pekerja, seakan-akan keuangan semakin memburuk, semakin pusing. Yang pelajar mahasiswa semakin terhimpit pada kebosanan. Apakah harus bertahan pada kondisi sulit seperti ini? Atau memaksa diri cepat keluar dari kesulitan kehidupan ini? Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masa sulit seperti ini? Tonton dalam video motivasi pantang menyerah menghadapi masa sulit, inspirasi kehidupan. Tonton sampai akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pasti, carilah bantuan. Tidak ada ide cemerlang yang hanya muncul dari pikiran sendiri. Berbagi dengan orang lain, berdiskusi, minta saran, minta pendapat, itu akan sangat membantu. Minta bantuan di sini tidak selalu harus diartikan minta bantuan secara finansial, artinya lebih luas. Ada dukungan, itu juga bantuan. Bagaimana mereka bisa memberikan saran-saran atau memberikan pertimbangan, ini juga menjadi solusi tersendiri dalam menghadapi masa-masa sulit. Atau di saat ada teman saudara ternyata mengalami permasalahan yang hampir sama, seakan semakin ringan, dan itu yang dibutuhkan untuk modal menyelesaikan permasalahan. Katakan keinginan Anda. Kadang kita hanya butuh untuk didengarkan, sampaikanlah. Dan tidak membutuhkan saran-saran. Jika butuh hanya didengarkan, ya cukup bercerita dan sahabat mendengarkan. Jika kita tidak mengkomunikasikan di awal, maka akan mengalir banyak nasihat-nasihat, saran-saran, sementara yang dibutuhkan tidak itu. Yang dibutuhkan hanya didengarkan. Namun jika yang dibutuhkan itu sebuah saran, sebuah pendapat, juga sampaikan, supaya rekan sahabat yang diajak berdiskusi akan menanggapi dengan sesuai harapan kita. Tentunya atasi masalah. Mampukah? Ingat masa-masa kecil, belajar berjalan, berkali-kali jatuh. Tetapi di situ selalu yakin akan bisa berjalan. Karena melihat orang di sekitar, melihat orang tua, kakak, dan teman-teman bisa berjalan. Sehingga yakin akan bisa berjalan. Ternyata jatuh itu tidak memberikan efek jerah. Tetap berusaha, bangkit, dan belajar berjalan lagi. Pada dasarnya kita diberikan kemampuan untuk tetap kuat. Dan itu bisa kita recall, bisa dipanggil ulang. Semangat itu, semangat bahwa kita yakin akan menemukan solusi atas sebuah permasalahan. Dengan modal keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih kreatif dalam menemukan jalan keluar. Temukan solusi atas masalah itu. Solusi tidak selalu harus satu, bisa dimunculkan banyak opsi, banyak pilihan penyelesaian, dan tuliskan. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Di sana nanti akan kelihatan mana yang bisa dilakukan saat ini, mana yang bisa dilakukan 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Yang semua rangkaian kegiatan itu adalah menuju penyelesaian terhadap suatu kesulitan hidup. Tuliskan, entah itu bagi Anda mungkin untuk dikerjakan atau tidak, tuliskan dulu, lepaskan dulu, gali potensi penyelesaian yang terfikirkan oleh Anda. Yang terakhir, introspeksi diri. Lakukan introspeksi diri. Apakah kesulitan yang menghimpit ini adalah sebuah cobaan atau peringatan? Jika ada perilaku yang menghasilkan dosa dan itu rutin dilakukan, segera hentikan. Karena itu bisa menjadi sebuah peringatan. Namun kalau selama ini sudah tertib, sudah taat beribadah, dan masih mengalami kesulitan dalam hidup ini, husnudzon billah, bahwa Anda ditempah oleh Allah untuk menjadi lebih berkualitas. Dan jalan keluar itu akan segera Anda dapat. Yakin dengan pertolongan dan tetap berusaha. Ada siang, ada malam, ada sulit, ada mudah, ada tinggi, ada rendah. Semua berpasangan. Dan yakinlah, jika saat ini masa sulit, masa-masa muda, masa-masa membahagiakan, insya Allah akan segera datang. Sekian sharing hari ini.
tentang motivasi pantang menyerah menghadapi masa sulit, inspirasi kehidupan. Semoga Anda segera mendapatkan masa-masa indah itu, masa-masa bahagia itu, dan selalu bersemangat, berbahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi.